Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1531, dikepung. Beberapa saat kemudian, Ye Chen melemparkan kilatan cahaya perak ke arah pemuda berpakaian bordir itu. Puci, salah satu tangannya terputus. Orang harus tahu bahwa identitas pemuda berpakaian bordir ini jelas bukan orang biasa, karena dia bersama Yuming Sijiu. Pemuda berpakaian bordir itu menatap tangan yang terputus di tanah dan sedikit terkejut. Namun, dia tidak terlalu takut. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator. Selama dia mengonsumsi pil, tangannya yang terputus bisa beregenerasi. Dia mengeluarkan pil yang sangat berharga dan memakannya. Namun, pergelangan tangannya yang terputus terus berdarah, dan tidak beregenerasi. Pemuda itu mengerutkan kening ketika dia menemukan bahwa sebenarnya ada jejak kekuatan nirvana di lengannya, yang perlahan melahap lengannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada pemuda bertopeng itu, "Ye Chen. Kamu benar-benar Ye Chen." Pada saat ini, suaranya bergetar. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan nirvana adalah Ye Chen. Saat kata-kata ini diucapkan, terjadi kegemparan, dan banyak ahli di aula lelang terkesiap. Tidak seorang pun menyangka Ye Chen akan menunjukkan dirinya demi orang biasa. Apakah dia gila? Ini jelas jebakan, dan bukan hanya keluarga Dugu yang mengincar nyawanya, kemungkinan besar banyak kekuatan yang hadir di sini menginginkan harta yang telah diperolehnya sebelumnya. Ye Chen sama sekali tidak panik. Dia berkata dengan tenang, bukankah sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Kamu telah melalui begitu banyak kesulitan hanya untuk membuatku menunjukkan diriku, kan? Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Ye Chen diam-diam memobilisasi sejumlah besar ahli alam kekacauan primordial dan alam integrasi Dao yang dimurnikan untuk bergegas. Saat ini, semuanya telah di luar kendali, jadi dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa, dan melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Kakak Ye, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menunjukkan dirimu? Mengapa kamu, sekarang, kita berdua akan mati? Xiao Yu berteriak dengan sedih. Ye Chen mengabaikannya. Dalam sekejap, dia meninju pipi pemuda itu dan membuatnya melayang seperti karung rusak. Kemudian, dia melambaikan tangan kirinya dan menghilangkan ikatan di sekitar tubuh Xiao Yu. Dia mengeluarkan jubah panjang dan menutupinya. Dia berkata, "Aku tidak menyangka akan melibatkanmu dalam masalahku. Aku benar-benar minta maaf." Setelah dia memusnahkan paviliun wangi surgawi, dia pikir Xiao Yu akan menjalani kehidupan yang damai. Dia tidak menyangka keluarga Dugu akan bertindak sejauh ini untuk menyeretnya keluar. Bagaimana Ye Chen bisa menahannya? Jika dia membiarkan ini terjadi, dia tidak layak menjadi manusia. Xiao Yu melihat sekeliling dengan panik dan berkata, "Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melarikan diri." Ye Chen tersenyum. "Tidak apa-apa, kamu tetap di samping untuk saat ini. Kamu sama sekali tidak penting bagi mereka. Seseorang akan melindungimu. Ketika pertempuran berakhir, aku akan membawamu pergi." Saat Ye Chen berbicara, dia melambaikan tangan kirinya dan mendorong Xiao Yu menjauh. Tidak ada yang menghentikannya. Lagi pula, target mereka bukanlah Xiao Yu, melainkan dirinya sendiri. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen menatap Yuming Sijiu dan berkata, "Kemarilah, berlutut dan bersujud. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Kau ingin aku bersujud padamu? Bermimpilah. Aku lebih baik mati." Dia mengeluarkan artefak tingkat Raja Surgawinya saat mengatakan ini. Dia tidak bermaksud menyerang Ye Chen, tetapi ingin membunuh Liang Xuewe sebagai gantinya. "Aku tidak bisa membunuhmu, tetapi aku bisa membunuh kekasihmu." Petik 2 tanda seru. "Aku bukan kekasihnya." Liang Xueyue baru saja selesai berbicara ketika pipinya berlumuran darah. Dia tertegun dan menatap Yuming Sijiu, yang merupakan seorang kultivator alam Raja Surgawi tahap akhir. Ye Chen telah menusuk kepalanya dan melenyapkan jiwa surgawinya. Selalu ada seseorang yang menyemburkan sampah. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki pendukung yang kuat? Lengan Ye Chen bergetar, menghancurkan seluruh tubuhnya. Kemudian, dia melepaskan ikatan yang mengikat tubuh Liang Xueyue dan mengangkatnya. "Maaf, Nona, saya telah melibatkan Anda. Nama Anda Ye Chen." Liang Xuewe, yang sedang digendong oleh Ye Chen, tersipu malu saat dia berkata, "Dasar, bagaimana Anda bisa menyinggung keluarga Dugu begitu banyak?"
Anda adalah penyebab semua ini. Selain itu, bisakah Anda menurunkan saya? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia kemudian menurunkan Liang Sueyue dan menatap tetua agung. Dia dengan lembut melepas topengnya dan melepaskan aura yang telah dia sembunyikan. Dia berkata, keluarga Dugu, kalian tidak tahu malu, dan lebih buruk dari binatang. Bagaimanapun, aku di sini. Aku akan memusnahkan kalian semua hari ini. Begitu dia mengatakan ini, tawa meledak. Hahaha. Ye Chen, kamu masih tidak mengerti situasinya, kan? Keluarlah, kalian semua. Tetua Agung tertawa dan melambaikan tangannya. Ikan besar yang ingin kita tangkap telah muncul. Sekarang, apakah kau melihat seberapa efektif rencanaku? Wus, wus, wus. Lebih dari 40 ahli alam integrasi Dao dari keluarga Dugu dan 5 penjaga boneka alam integrasi Dao tiba dari segala arah. Mereka mengepung rumah lelang panggung surga, dan bahkan ada penjaga alam kekacauan primordial yang bergegas ke sini. Mereka pada dasarnya telah memobilisasi kekuatan penuh dari markas mereka selain mereka yang harus mengawasi keselamatan dan panggung lelang lainnya. Ye Chen, apakah kau benar-benar berpikir bahwa akan ada orang-orang dari Istana Pedang Segudang yang datang untuk menyelamatkanmu hari ini? Bahkan jika ada, lalu kenapa? Tetua Agung naik ke langit dan tertawa. Selain itu, Istana Pedang Segudang sedang dikepung. Tidak akan lama lagi mereka akan dimusnahkan. Namun, kau bisa bertemu mereka di neraka. Hahaha. Pada saat ini, Tetua Agung sedang bersemangat. Ye Chen akhirnya akan mati. Kecil, aku tahu berapa banyak ahli yang kau bawa. Ada 3 ahli alam integrasi Dao dan 2 binatang iblis alam integrasi Dao, kan? Meskipun kau mungkin sama kuatnya dengan ahli alam integrasi Dao, itu hanya membuat totalnya menjadi 6, bagaimana kau bisa melawanku? Konyol. Bab 1532, saatnya memberi. Aku punya 45 ahli alam integrasi Dao dan 472 ahli alam kekacauan primordial di sini, serta ribuan ahli alam Raja Surgawi di luar. Tetua Agung tersenyum. Apapun kartu truf yang kau miliki, silakan gunakan. Dia melirik para tetua agung alam penciptaan dari kekuatan lain dan berkata, aku akan menghabisi Ye Chen di sini. Setelah itu, pelelangan akan dilanjutkan. Baiklah. Orang tua, lakukan sesukamu, kami tidak akan ikut campur. Titik. Dia sudah selesai. Ye Chen pasti akan mati. Kupikir orang yang melakukan semua itu adalah salah satu kakak laki-lakinya. Aku tidak menyangka itu dia. Bai Lisue menghela nafas dan berkata, tanpa bantuan keluarga Beigong, dia tidak akan bisa lolos dari kesulitan ini. Bai Lisue hanya tahu bahwa Ye Chen telah bergabung dengan keluarga Beigong untuk menghancurkan cabang ketujuh dari Hall of Souls, dan dengan demikian berpikir bahwa keluarga Beigong lah yang telah membunuh Hun Mieseng, seorang ahli alam penciptaan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia tidak sebanding dengan seorang ahli alam penciptaan, bukan? Selain itu, ada banyak ahli alam integrasi Dao dan alam kekacauan primordial di sekitar tempat ini. Jagal, pengemis tua, dan monster tua lainnya tercengang oleh pergantian peristiwa. Mereka mengira bahwa Ye Chen juga seorang monster tua seperti mereka. Namun, dia ternyata adalah seorang pemuda dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah. Mereka telah melakukan kesalahan. Selain itu, karena seluruh kekuatan keluarga Dugu ada di sini, rencana mereka untuk mencuri artefak ruang waktu untuk diri mereka sendiri pada dasarnya telah hancur. Mereka bahkan mungkin terlibat dalam masalah ini. Lihat situasi ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mati hari ini? Ye Chen tidak takut meskipun menghadapi banyak musuh yang kuat ini. Tiba-tiba, dia menatap Liang Sueyue dan tersenyum. Ini pertama kalinya kita bertemu, tapi kita harus mati bersama. Apa kau tidak merasa marah? Tentu saja, jika bukan karenamu, aku pasti sudah berhasil. Liang Sueyue menamparkan Ye Chen dengan marah dan melihat sekeliling. Benar-benar tidak ada cara untuk melarikan diri. Mengabaikan ahli alam integrasi Dao dan alam kekacauan primordial, masalah terbesar adalah Tetua Agung, yang merupakan ahli alam penciptaan tingkat kedua. Bagaimana mereka bisa menghadapi orang seperti dia? Ye Chen, dasar rendahan, menyerahlah. Tetua ke-10 mengarahkan pedangnya ke Ye Chen dan memerintahkan, jika kau menyerah dengan patuh, mungkin keluarga Dugu hanya akan menghukummu. Kami akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Kami tidak akan membunuhmu. Kami akan menunggu tuanmu datang dan menjemputmu. Tetapi jika kau bersikeras bertarung sampai mati, kematian adalah satu-satunya hasilnya. Bertarung sampai mati.
Ye Chen mencibir. Dia menatap tetua ke-10 dan kemudian ke tetua agung. Apakah kau layak? Tanyanya. Juga, tukang daging, pedagang teh, pedagang obat, negro tua, nelayan. Apakah kalian berlima tidak akan mengambil tindakan? Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 20 ahli alam integrasi Dao mengunci kelima monster tua itu. Tetua agung memandang mereka dan tersenyum. Ye Chen, apakah kelima ini kartu trufmu? Mereka tidak cukup kuat untuk menjadi kartu trufku, tetapi cukup untuk membuat kalian panik. Ye Chen melangkah maju lalu bertepuk tangan dan berkata, mari kita mulai. Sementara semua orang bingung, ledakan yang mengguncang bumi meletus, dan awan jamur besar membubung ke langit. Gelombang kejut yang kuat menghancurkan sebagian besar bangunan di kota Pedang Langit, dan banyak pembudidaya tersungkur ke tanah. Bahkan memaksa pelelangan yang sedang berlangsung di tahap lain untuk berhenti. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat bahwa awan jamur tampaknya telah membubung di atas markas besar keluarga Dugu. Tampaknya sejumlah besar artefak tingkat Raja Surgawi, artefak tingkat kekacauan primordial, dan artefak tingkat integrasi Dao telah diledakkan bersama. Lebih jauh lagi, itu telah menghancurkan penghalang pelindung dan menyebabkan reaksi berantai dengan harta karun di dalam brankas harta karun keluarga, yang mengakibatkan ledakan yang bahkan lebih kuat. Tidak, rumah kita, Ye Chen, dasar. Seketika, tetua ke-10, tetua ke-9, dan tetua ke-11 hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Markas besar mereka telah hancur oleh ledakan itu. Bahkan jika tidak banyak ahli yang tersisa di markas besar, harta semua orang masih ada di sana. Bagaimana Ye Chen bisa melakukan ini? Semuanya, ini hanya hadiah pertama. Aku tidak pernah pelit dengan teman-temanku, dan aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhku. Wajah Ye Chen penuh dengan senyuman. Liang Suiyue, yang berada di sampingnya, menatap sisa-sisa ledakan yang menerangi langit. Dia tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Semuanya, kembang api kali ini menghabiskan 100.000 artefak spiritual, 30.000 artefak abadi, 2.000 artefak tingkat Raja Surgawi, 100 artefak tingkat kekacauan primordial, dan 3 artefak tingkat integrasi Dao. Apakah kalian menikmati kembang apinya? Pada saat ini, Ye Chen masih tersenyum, tetapi senyumnya membuat semua orang merinding. Anak ini adalah iblis. Kejam sekali. Ye Chen, dasar binatang, iblis. Kau harus mati hari ini. Beberapa tetua bangkit dalam kesedihan dan kemarahan. Masing-masing dari mereka memegang artefak tingkat integrasi Dao dan menyerang Ye Chen. Mereka ingin membalas dendam. Ada apa? Kenapa kau terburu-buru? Hadiah kedua akan segera tiba. Mata Ye Chen berkilat dingin. Beberapa ahli alam integrasi Dao yang tersembunyi menyembunyikan Ye Chen di belakang mereka dan memblokir serangan. Dentang, kaca, bang, ledakan. Puluhan serangan saling bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang besar. Kelima tetua dari keluarga Dugu terdorong mundur, dan mereka menatap Ye Chen dan para ahli alam integrasi Dao di panggung lelang dengan ekspresi terkejut. Itu adalah para ahli alam integrasi Dao dari Sekte Iblis Surgawi. Salah satu tetua berseru, bukankah kalian berlima tewas dalam pertempuran? Mengapa kalian membantu Ye Chen? Bukankah dia membantai sekte kalian? Tanda seru. Bab 1533, Harta Karun yang Berlimpah. 5 ahli alam integrasi Dao, tetapi 3 dari mereka menyerang ke depan, meninggalkan 2 orang di belakang untuk melindungi Ye Chen. Ketiganya bentrok dengan 5 tetua alam integrasi Dao keluarga Dugu. Meskipun mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu tidak banyak. Sebagai makhluk yang dimurnikan, mereka tidak takut, dan setiap serangan yang mereka gunakan mengandung kekuatan mematikan. Cepat, bunuh Ye Chen. Di bawah komando tetua ke-10, lebih dari 10 ahli alam integrasi Dao dari keluarga Dugu menyerang ke depan. Dentang, retak, ledakan. 10 ahli alam integrasi Dao lainnya muncul dan berdiri di depan Ye Chen. Pemimpin Sekte Semesta, Master Sekte dari Sekte Kaisar Giok. Apa yang terjadi? Anda benar-benar berpihak pada Ye Chen. Mustahil. Hati tetua ke-10 tersentak saat dia buru-buru mengirim lebih banyak ahli untuk menyerang 10 ahli alam integrasi Dao. Pada saat yang sama, dia melirik Ye Chen dengan tak percaya. Mengapa orang ini memiliki begitu banyak bawahan? Dan mengapa mereka adalah orang-orang ini? Bukankah dia membunuh mereka semua dan menghancurkan faksi mereka? Bunuh mereka. Semua tetua alam integrasi Dao dari keluarga Dugu, serang.
Mengikuti kata-kata tetua ke-8, total lebih dari 20 ahli alam integrasi Dao menyerang Ye Chen. Wus, wus, wus. Pada saat itu, rune Buddha dan rune iblis memenuhi langit dari sisi lain, dan 10 ahli alam integrasi Dao lainnya muncul dan bertarung melawan gelombang ahli yang datang. Pada titik ini, 25 ahli alam integrasi Dao yang telah dimurnikan Ye Chen semuanya ada di sini, dan sedang melawan 45 ahli alam integrasi Dao dari keluarga Dugu. Surga, siapa sebenarnya Ye Chen? Bagaimana dia menaklukkan begitu banyak ahli alam integrasi Dao? Terlalu kuat, para pemimpin dan tetua agung dari sekte yang lebih kecil di kejauhan terkejut. Ye Chen dan pasukannya sebanding dengan seluruh sekte dalam hal kekuatan. Ini terlalu mengerikan. Tetua agung, apakah menurutmu Ye Chen akan dapat melarikan diri hari ini? Baili Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mungkin tidak mencoba melarikan diri. Tetua agung keluarga Baili memiliki tatapan tajam. Dengan kekuatan dan tenaga tempurnya saat ini, bahkan jika lelaki tua dari keluarga Dugu mengambil tindakan sendiri, bawahan alam integrasi Dao ini akan dapat menahannya. Dia memiliki rencana, jadi kita harus berhati-hati. Jangan biarkan dia memanfaatkan kita. Ya, tetua agung. Seorang tetua dari keluarga Baili yang berdiri di samping dengan cepat memberi perintah untuk tidak membantu atau ikut campur. Segera, 5 faksi utama menyatakan pendirian mereka. Mereka tidak akan terlibat dalam masalah klan Dugu dan Ye Chen. Bang, bang, di dalam rumah lelang, pertempuran antara para tetua alam integrasi Dao keluarga Dugu dan bawahan Ye Chen sangat intens. Namun, bawahan alam integrasi Dao Ye Chen berasal dari faksi yang lebih kecil, dan dengan demikian lebih rendah dari para tetua keluarga Dugu dalam hal teknik bela diri dan artefak. Setelah beberapa saat, seorang ahli alam integrasi Dao jatuh. Karena kalian menyerang seperti ini, mari kita mulai bagian selanjutnya, meledak. Ye Chen tersenyum saat mengatakan ini. Ledakan. Ledakan hebat saat rumah lelang panggung kuning meledak, melemparkan artefak abadi yang tak terhitung jumlahnya dan artefak kelas Raja Surgawi ke langit. Ketika para kultivator melihat ini, mata mereka langsung memerah karena keserakahan dan mereka saling bertarung untuk mendapatkan harta karun itu. Ledakan, ledakan. 2 ledakan mengejutkan lainnya terdengar saat rumah lelang panggung hitam meledak, mengulangi adegan sebelumnya. Buddha cahaya bulan bahkan membawa sejumlah besar harta karun dan menyebarkannya di antara orang-orang, memicu lebih banyak kekacauan. Ada harta karun di mana-mana, dan semua orang menginginkan sepotong kue. Itu tidak cukup kacau, kan, orang tua? Apakah kamu masih berpikir bahwa semuanya terkendali? Begitu Ye Chen selesai berbicara, Buddha pengobatan dan Buddha cahaya matahari membubung ke langit. Masing-masing dari mereka membawa 3 penjaga boneka alam integrasi Dao dan 30 penjaga boneka alam kekacauan purba ke rumah lelang panggung surga dan rumah lelang panggung bumi. Ledakan, ledakan. 2 ledakan dahsyat terdengar saat penjaga boneka dan artefak diledakkan, menghancurkan perbendaharaan rumah lelang. Artefak tingkat Raja Surgawi, tingkat kekacauan purba, dan tingkat integrasi Dao yang tak terhitung jumlahnya, serta semua jenis harta berharga membubung ke langit dan tersebar ke segala arah. Di tengah jalan, Buddha pengobatan dan Buddha cahaya matahari dengan cepat menyimpan 2 artefak ruang waktu. Ketika 3 artefak ruang waktu lainnya terekspos di langit, roh artefak bereaksi dan dengan cepat mengendalikan artefak ruang waktu, mencoba untuk kembali ke pemiliknya masing-masing. Hahaha, artefak ruang waktu, yang ini milikku. Jagal bergegas ke langit dan membunuh seorang tetua istana iblis ganas dengan tebasan pedangnya. Kemudian, dia menendang tetua lain dari sekte api suci, yang merupakan ahli alam integrasi Dao tingkat kedua. Aku mau yang ini. Terima kasih, Ye Chen. Dalam sekejap, keempat monster tua lainnya juga mengambil tindakan, menyerbu ke arah 3 artefak ruang waktu. Setiap ahli alam integrasi Dao yang berani menghalangi jalan mereka langsung terbunuh, terlepas dari siapa mereka. Tukang daging, pengemis tua, apakah kamu mencari kematian? Tetua agung berteriak dengan marah dan melepaskan pedangnya, tetapi itu hanya membuat Jagal berguling menjauh. Dia gagal membunuh Jagal. Hahaha, orang tua, kamu tidak cukup kuat. Racunnya belum disembuhkan. Jagal tertawa terbahak-bahak dan bergegas menuju artefak ruang waktu keluarga Dugu. Karena tetua agung tidak cukup kuat, tidak perlu takut. Dalam sekejap, para tetua alam integrasi Dao dari 6 faksi tingkat menengah semuanya menyerbu untuk merebut artefak ruang waktu. Beberapa mencoba mengambil kembali artefak ruang waktu milik sekte mereka sendiri,
sementara yang lain menargetkan artefak ruang milik sekte lain. Sepanjang jalan, mereka juga mengumpulkan beberapa harta karun yang terbang ke arah mereka. Upaya keluarga Dugu untuk membunuh Ye Chen telah berubah menjadi pertempuran harta karun yang kacau. Selain itu, ada juga ahli alam integrasi Dao milik Ye Chen di tengah keributan, yang mengambil kesempatan untuk mengeroyok siapapun yang terpisah dari sekutu mereka. Para kultivator dari sekte yang lebih kecil melarikan diri secepat yang mereka bisa. Jika faksi tingkat menengah bertarung, bertahan di sekitar sama saja dengan menandatangani surat perintah kematian mereka sendiri. Ye Chen berdiri di samping, menyaksikan pertempuran yang kacau di langit. Dia menatap Buddha cahaya bulan dan bertanya, berapa banyak artefak ruang waktu yang kita peroleh dari markas besar keluarga Dugu dan perbendaharaan rumah lelang Heaven Stage? Apakah cukup untuk menyelamatkan Jilin? Meskipun rencana kejam keluarga Dugu telah mengganggu rencanaku, aku telah membuat banyak persiapan. Namun, kemungkinan besar mereka juga belum mengungkapkan kartu truf mereka yang sebenarnya. Pertempuran ini akan sangat sulit, tetapi demi Jilin, aku harus keluar dari sini hidup-hidup. Pada saat ini, mata Ye Chen dipenuhi dengan dingin. Pada saat yang sama, di luar kota pedang langit, seorang wanita muda bercadar menghentikan langkahnya. Gadis itu adalah penguasa istana Juehan, Wei Ying. Wei Ying mengangkat kepalanya dan melihat awan jamur yang naik dari kota pedang langit. Dia mengerutkan kening. Fluktuasi energi yang sangat kuat. Tampaknya karena ledakan artefak yang tak terhitung jumlahnya, orang gila mana yang berani melakukan hal seperti ini? Bukankah hari ini adalah hari lelang keluarga Dugu diadakan? Mengapa semuanya menjadi kacau balau? Menarik. Bear, yang berada di samping Wei Ying, memejamkan matanya dan merasakan situasi di sekitarnya. Kemudian, ekspresinya berubah. Penguasa istana, sesuatu yang besar telah terjadi di kota pedang langit. Banyak orang telah meninggal. Selain itu, ada banyak ahli yang mengintai di kedalaman. Saya khawatir pelelangan sekarang penuh dengan bahaya. Apakah kita masih akan pergi? Penguasa istana, Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda terlalu dini. Jika mereka mengetahui bahwa Anda adalah penguasa istana masa depan dari istana Juehan, semua kekuatan di benua Lingwu akan memburu Anda dengan segala cara. Wajah cantik Wei Ying tidak memiliki kehangatan apapun. Setelah waktu yang lama, dia membuat gerakan meraih dengan 5 jarinya dan menarik seorang kultivator yang telah melarikan diri. Hah! Kultivator yang telah melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Dia buru-buru berkata, Nona, kami tidak memiliki dendam satu sama lain, jadi tolong jangan bunuh saya. Apakah Anda pernah mendengar tentang seseorang bernama Ye Chen? Mata Wei Ying menyipit. Kultivator yang telah melarikan diri itu awalnya hanya ketakutan. Namun, ketika dia mendengar nama Ye Chen, kakinya menjadi lemah. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali Ye Chen? Orang ini adalah mimpi buruk bagi para ahli yang tak terhitung jumlahnya di kota pedang langit. Mereka juga mengumpulkan beberapa harta karun yang terbang ke arah mereka. Upaya keluarga Dugu untuk membunuh Ye Chen telah berubah menjadi pertempuran harta karun yang kacau. Selain itu, ada juga ahli alam integrasi Dao Ye Chen di tengah keributan, yang mengambil kesempatan untuk mengeroyok siapapun yang terpisah dari sekutu mereka. Para kultivator dari sekte yang lebih kecil melarikan diri secepat yang mereka bisa. Jika faksi tingkat menengah bertarung, bertahan di sekitar sama saja dengan menandatangani surat kematian mereka sendiri. Ye Chen berdiri di samping, menyaksikan pertempuran yang kacau di langit. Dia menatap Buddha cahaya bulan dan bertanya, berapa banyak artefak ruang waktu yang kita peroleh dari markas besar keluarga Dugu dan perbendaharaan rumah lelang Heaven Stage? Apakah cukup untuk menyelamatkan Jilin? Meskipun rencana kejam keluarga Dugu telah mengganggu rencanaku, aku telah membuat banyak persiapan. Namun, kemungkinan besar mereka juga belum mengungkapkan kartu truf mereka yang sebenarnya. Pertempuran ini akan sangat sulit, tetapi demi Jilin, aku harus keluar dari sini hidup-hidup. Pada saat ini, mata Ye Chen dipenuhi dengan dingin. Bab 1535, Keserakahan, Bagian 1, Editor, Endless Fantasy Translation. Ledakan ribuan artefak. Selama ada cukup artefak, dia bisa menciptakan ledakan tanpa akhir. Selain itu hanya menghabiskan kekuatan jiwa Ye Chen dan tidak akan membuat serangan balik. Tentu saja, ada batasan jumlah artefak yang bisa dia kendalikan dengan kekuatan jiwanya. Namun, kekuatan jiwa Ye Chen sangat kuat, setara dengan kekuatan jiwa seorang ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak. Bukan masalah baginya untuk mengendalikan puluhan ribu artefak.
Dimengerti. Baiklah, Kepala Biara. Buddha Cahaya Bulan dan Buddha Cahaya Matahari mengakui perintah itu. Mereka melihat artefak dan harta karun yang diperebutkan di langit dan menarik penjaga boneka mereka. Saat ini, bahkan tim penegak hukum telah bergabung dalam keributan, bukan untuk menekan kekacauan, tetapi untuk mendapatkan harta karun untuk diri mereka sendiri. Sekarang keluarga Dugu berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak ada yang takut dihukum karena ini. Bagaimanapun, tidak ada kultivator yang ingin melewatkan kesempatan emas ini. Ini merupakan kesempatan yang paling adil untuk menjadi lebih kuat. Ledakan, ledakan, lebih dari 100 ahli alam integrasi Dao saling bertarung, dan bahkan 6 faksi tingkat menengah terlibat dalam pertempuran. Pertempuran paling intens terjadi di area sekitar rumah lelang panggung surga. Hahaha, artefak ruang waktu itu milikku. Tepat saat pedagang teh hendak mengambil artefak ruang waktu di langit, dia ditikam di dada oleh ahli alam penciptaan Istana Iblis Ganas dan terlempar ke tanah. Enyahlah, artefak ruang waktu ini milik Istana Iblis Ganas. Ahli alam penciptaan Istana Iblis Ganas melompat, tetapi tepat saat dia hendak mengambil artefak ruang waktu, Jagal dan pengemis tua bergabung untuk menyerangnya. Sebuah tongkat dan pedang terbang ke arahnya dan hampir memotong lengannya. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya dan menggunakan kekuatan ruang waktu untuk memaksa mereka berdua mundur. Enyahlah. Dia terus terbang menuju artefak ruang waktu, membuat berbagai ahli alam integrasi Dao terbang di sepanjang jalan. Itu milik keluarga Dugu. Tetua Agung dari keluarga Dugu sangat marah dan dia mencoba untuk mengambil artefak ruang waktu. Itu awalnya milik keluarga Dugu, jadi bagaimana dia bisa membiarkan seseorang mencurinya? Ledakan. Beberapa saat kemudian, sebelum Tetua Agung bisa mendapatkannya, dia dilempar terbang oleh para ahli alam penciptaan dari keluarga Linghu dan Baili. Setelah itu mereka berdua mulai bertarung untuk mendapatkan artefak ruang waktu. Di dekatnya, Jagal, pengemis tua, dan selusin ahli alam integrasi Dao juga bergabung dalam pertarungan untuk mendapatkan artefak ruang waktu. Di sisi lain, para penjaga alam integrasi Dao yang lebih lemah dan alam kekacauan primordial juga bertarung untuk mendapatkan artefak kelas integrasi Dao. Di tengah pertempuran besar, harta dari berbagai faksi semuanya bercampur menjadi satu. Siapa yang terburu-buru untuk membedakan mereka? Tidak seorang pun. Prioritasnya adalah untuk mengambil bagian mereka terlebih dahulu. Ledakan, dia hampir tidak percaya bahwa keenam pasukan sekutu itu benar-benar mulai bertarung satu sama lain. Lebih jauh lagi, orang yang memicu kekacauan ini, Ye Chen, sama sekali tidak kehilangan apapun. Ye Chen, aku mulai mengerti mengapa kamu begitu yakin akan kemenangan tadi dan mengapa berani melangkah maju di depan begitu banyak orang. Ye Chen melirik Liang Sueyue, tetapi tidak berniat berbicara. Dia melihat sekeliling pada semuanya. Benua Lingwu adalah tempat yang kejam. Hidup tidak ada artinya saat ini, dan banyak ahli telah jatuh mencoba untuk mendapatkan harta karun ini. Hanya yang kuat yang akan tertawa terakhir. Tetua ke-10 dan ke-11 keluarga Dugu telah mengambil 5 artefak tingkat integrasi Dao tingkat 7. Sebelum mereka bisa menyimpannya, mereka diserang oleh 5 ahli alam integrasi Dao dari Istana Iblis Ganas, Sekte Api Suci, dan keluarga Baili, yang kemudian mulai bertarung di antara mereka sendiri. Melihat Ye Chen tetap diam, Liang Sueyue melanjutkan, Ye Chen, aku ingin mendengar rahasia kesuksesanmu. Matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Ye Chen tersenyum dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ketamakan. Meskipun mereka kuat, mereka tetaplah manusia yang berhasrat. Saat Ye Chen berjalan, dia melihat banyak ahli alam integrasi Dao dan alam kekacauan primordial jatuh. Pada saat yang sama, dia berkata, meskipun harta karun ini secara teknis milik kekuatan dan kultivator di sini, tidak seorang pun dapat menahan diri untuk tidak menginginkan dan mencoba mendapatkan lebih banyak. Ini dapat dihindari jika mereka mendekati ini secara logis dan tertib untuk mengembalikan setiap harta karun kepada pemiliknya yang sah. Namun, keserakahan di hati setiap orang mencegah hal ini terjadi. Selain itu, ada orang-orang yang ada di sini khusus untuk mencuri harta karun, jadi hasilnya pasti kacau. Yang dibutuhkan hanyalah katalisator untuk memicu pertempuran kacau habis-habisan untuk mendapatkan harta karun. Setelah itu, semua orang akan bergabung dalam keributan. Saat dia berbicara, Ye Chen menghindari pedang terbang dan berbalik untuk melihat tetua ke-13 keluarga Dugu menatapnya dengan kesedihan dan kemarahan. Ye Chen, dasar, kau menghancurkan kami. Aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus mati. Tetua ke-13 sangat marah.
Dia berlumuran darah dan luka, tetapi dia bertahan saat dia mencoba untuk mencapai Ye Chen. Bang, 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 kaca. Beberapa ahli alam integrasi Dao dan lebih dari 100 ahli alam kekacauan primordial menghalanginya. Jika kau ingin menghancurkan diri sendiri, kami tidak akan menghentikanmu, tetapi serahkan hartamu terlebih dahulu, kata seseorang. Benar, silakan mati, tetapi tinggalkan barang-barangmu terlebih dahulu. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Tetua ke-13 mendengarkan kata-kata yang menyebalkan ini dan melotot ke arah Ye Chen di kejauhan, yang tenang dan kalem. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meraung, Ye Chen, beraninya kau menggertak keluargaku sejauh ini. Dia mengarahkan pedangnya ke orang-orang yang menghalanginya dan berteriak dengan marah, kalian para perusuh hanya mengandalkan Ye Chen untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan ini. Beraninya sampah sepertimu berani bertindak kurang ajar di hadapanku. Ye Chen, bahkan jika aku mati, bahkan jika keluarga Dugu hancur, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menunggumu di neraka. Aku tidak akan beristirahat sampai kau mati. Setelah dia selesai berbicara, sebuah ledakan terdengar. Bab 1536, Keserakahan, Bagian 2, Editor, Endless Fantasy Translation. Tetua ke-13, yang merupakan ahli alam integrasi Dao tingkat kelima, menghancurkan diri sendiri dan meledakkan 5 artefak tingkat integrasi Dao dan banyak artefak tingkat kekacauan primordial di cincin penyimpanannya. Satu ahli alam integrasi Dao dan lebih dari 30 ahli alam kekacauan primordial tewas akibat ledakan yang dihasilkan. Sialan itu. Ayo kejar orang lain. Ahli yang memimpin kelompok itu berbalik dan terus mengejar yang lain. Seorang tetua alam integrasi Dao tingkat kedua dari Istana Iblis ganas menyaksikan tanpa daya ketika artefak tingkat integrasi Dao miliknya diambil oleh sekelompok ahli yang tidak berafiliasi, dan dia dikepung oleh beberapa ahli alam integrasi Dao. Dao-nya meledak dan tubuhnya hampir runtuh. Dalam kesedihan dan kemarahannya, dia berteriak, Ye Chen, dasar. Istana Iblis ganas akan menghancurkanmu. Dasar orang-orang rendahan yang tidak berafiliasi. Beraninya kalian memprovokasiku hanya karena kalian mengandalkan Ye Chen. Mati saja. Tepat saat tetua itu hendak menyerbu ke dalam kelompok kultivator yang tidak berafiliasi dan menghancurkan diri sendiri, dia dipukul oleh tongkat jalan pengemis tua yang lewat. Tubuhnya meledak, dan jiwanya langsung musnah. Ye Chen, dasar kecil, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua Agung, bunuh Ye Chen. Jangan kejar artefak ruang waktu. Bunuh Ye Chen dulu untuk melampiaskan amarah kami. Banyak tetua dan penjaga dari 6 faksi utama berteriak histeris. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dikepung atau dipaksa untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, para tetua agung hanya terus menyerang dan mencoba mendapatkan kembali artefak ruang waktu milik faksi mereka. Mendengar kata-kata marah ini, Ye Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Ketika keluarga Dugu ingin membunuhku, mengapa aku tidak melihatmu menunjukkan niat baik kepadaku? Karena kita bukan teman, mengapa aku harus membiarkan kalian duduk santai dan menonton pertunjukan? Bertarunglah dan matilah seperti pria. Bagaimanapun, para tetua agungmu belum akan mengejarku. Artefak ruang waktu jauh lebih penting daripada aku. Apakah kau tidak takut bahwa 6 faksi utama akan mengejarmu setelah ini? Liang Sueyue sedikit terkejut dengan keberaniannya, tetapi Ye Chen hanya menatapnya dan tersenyum. Aku tidak takut pada siapapun atau kekuatan apapun di dunia ini. Selain itu, setelah pertempuran ini, pasukan mereka akan menderita terlalu banyak kerugian. Mereka tidak akan memiliki cukup tenaga untuk menekan wilayah mereka dan mempertahankan diri dari penjajah, jadi di mana mereka akan menemukan waktu atau orang untuk membunuhku. Bahkan jika mereka mengirim para ahli untuk mengejarku, itu hanya akan menjadi ahli alam integrasi Dao dan alam kekacauan primordial. Bukannya aku belum pernah membunuh mereka sebelumnya. Liang Sueyue terkejut dengan jawabannya yang acuh tak acuh. Tampaknya pemuda ini telah memikirkan semuanya dengan cukup baik. Yang harus dia lakukan adalah melarikan diri dari tempat ini dengan aman. Ada 6 tetua agung alam penciptaan yang terlibat, tetapi 4 artefak ruang waktu untuk diperebutkan, dan ini tidak termasuk 5 monster tua, begitu pula dengan para ahli alam Dao Integration tingkat 9 lainnya. Pertempuran hebat tentu akan meletus. Lagi pula, tidak seorang pun ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan artefak ruang waktu, dan mereka yang membawa artefak ruang waktu ke pelelangan juga tidak ingin kehilangannya. Liang Sueyue mengangguk setelah mendengar itu. 4 artefak ruang waktu adalah harta yang tak ternilai, dan masing-masing mewakili kelahiran seorang ahli alam penciptaan.
Lebih jauh lagi, bagi 5 monster tua, ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan untuk mendapatkannya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Mengenai para tetua agung, yang terkuat adalah tetua agung dari Istana Iblis Ganas, yang merupakan ahli alam penciptaan tingkat ketiga, sementara 5 lainnya adalah ahli alam penciptaan tingkat pertama atau kedua. Kelimanya lebih kuat dari para monster tua, tetapi tidak dapat membunuh mereka dengan mudah, jadi kelima monster tua itu lebih dari bersedia untuk bergabung dalam keributan. Bagaimana denganmu? Sekarang, kamu aman, telah menyelamatkannya, dan bahkan memperoleh harta karun dari markas besar keluarga Dugu. Apakah kamu tidak takut semua orang akan mengingat bahwa kamu memiliki harta karun ini dan mengincarmu? Liang Sueyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah mereka berani? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mendominasi. Bahkan jika mereka semua datang, aku masih bisa melarikan diri. Hanya saja belum saatnya untuk pergi. Belum saatnya untuk pergi. Mungkinkah Ye Chen menginginkan lebih? Liang Sueyue merenung. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kamu juga ingin bertarung untuk artefak ruang waktu. Ketika dia melihat bahwa Ye Chen tidak menyangkalnya, dia terkejut. Orang ini benar-benar berani. Ada begitu banyak kekuatan yang memperebutkan artefak ruang waktu, itulah sebabnya mereka mengabaikannya, tetapi dia ingin bertahan dan mencoba melawan mereka untuk artefak ruang waktu. Tidak dapat dipercaya. Ini benar-benar arogan. Ye Chen mungkin adalah jenius paling tangguh di benua Lingwu dalam 1000 tahun terakhir, tetapi bisakah dia benar-benar bersaing dengan banyak ahli yang lebih kuat ini? Ini belum waktunya. 6 ahli alam penciptaan hanya menghabiskan seperempat dari kekuatan mereka, dan 5 monster tua hanya menggunakan lebih dari setengah kekuatan mereka. Ahli alam integrasi Dao lainnya juga telah menggunakan sedikit kekuatan mereka, tetapi mereka masih memiliki beberapa yang tersisa. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan tenang. Dia menunggu sampai semua orang kelelahan sebelum bergerak. Dia akan memanfaatkan mereka. Jika orang-orang dari 6 faksi utama tahu apa yang dipikirkan Ye Chen, mereka akan segera berhenti bertarung dan menghancurkan Ye Chen terlebih dahulu. Ledakan. Kaca. Tetua Agung Istana Iblis Ganas bertarung melawan 3 orang pada saat yang sama. Dia melawan para tetua agung keluarga Dugu dan keluarga Bailey. Menggunakan artefak ruang waktu yang telah dicurinya, dia terus melepaskan kekuatan ruang waktunya untuk menyerang. Pada saat yang sama, gelombang kejut menewaskan beberapa kultivator alam integrasi Dao tingkat pertama yang tidak berafiliasi. Ini adalah artefak ruang waktu milik Istana Iblis Ganas. Omong kosong. Tetua Agung keluarga Dugu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang dengan ganas. Pada saat yang sama, dia berkata, artefak ruang waktu ini milik keluarga Dugu. Ada tanda matahari dan bulan terukir di bagian belakang. Tetua Agung Istana Iblis Ganas membaliknya dan melihat bahwa itu benar-benar milik keluarga Dugu. Namun, beberapa saat kemudian, dia menghapus tanda matahari dan bulan di depan Tetua Agung keluarga Dugu dan menambahkan tanda tengkorak Istana Iblis Ganas dan mengutuk dengan marah, ini milik Istana Iblis Ganas. Mengapa kamu mencoba mencuri harta kami, orang tua? Tanda seru. Bab 1537, Ledakan Besar. Jadi apa? Bahkan jika itu milik Istana Iblis Ganas, setelah aku mengambilnya, itu akan tetap menjadi milik kita. Tetua Agung keluarga Bailey terbang dari tengah dan menyerang mereka berdua dengan ganas, lalu meraih artefak ruang waktu. Bunuh dia, kejar dia. Kedua ahli alam penciptaan tercengang, tetapi dengan cepat berteriak dan mengejarnya. Mereka hanya bersekutu demi pelelangan ini, tetapi begitu sampai pada perebutan harta karun, itu pada dasarnya menjadi bebas untuk semua. Tetua Agung, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Banyak harta kita telah diambil. Tetua ke-8 keluarga Dugu berteriak dengan sedih dan marah. Beberapa tetua lainnya telah dibunuh oleh para ahli dari faksi utama lainnya dan para ahli yang tidak berafiliasi, atau dipaksa untuk menghancurkan diri sendiri. Jumlah mereka dengan cepat berkurang, dan bersama mereka, peluang mereka untuk mengambil kembali harta mereka. Tetua Agung, artefak ruang waktu telah hilang, tetapi kita masih bisa mendapatkannya kembali nanti. Bunuh Ye Chen dulu. Banyak tetua dari keluarga Dugu yang dikepung atau diserang berteriak dengan marah. Bunuh Ye Chen. Tetua ke-14 dari klan Dugu membunuh seorang ahli alam integrasi Dao dari keluarga Beitang sambil berteriak, semuanya, Ye Chen menghancurkan markas kita, jadi dia pasti memiliki 4 hingga 5 artefak ruang waktu dan ratusan artefak tingkat integrasi Dao.
Bunuh dia dulu. Saat dia mengatakan itu, semua orang menatap Ye Chen dengan tercengang, dan hampir bersamaan berhenti saling menyerang. Tetua ke-14 benar. Ye Chen telah menyerbu markas keluarga Dugu, jadi dia pasti memiliki harta karun terbanyak. Bunuh Ye Chen. Jagal berbalik dan bersiap untuk menyerang Ye Chen. Membunuh seorang kultivator alam Raja Surgawi seperti Ye Chen lebih mudah daripada merebut harta karun dari seorang ahli alam penciptaan. Tangkap dia. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bahkan bergegas mendekat. Namun, yang mengejutkan mereka, pemuda itu tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tersenyum semuanya, tampaknya kalian akhirnya ingat bahwa aku ada di sini. Ye Chen berdiri di sana dengan tenang seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Jika semua orang menargetkannya sejak awal, dia pasti akan mati tanpa diragukan lagi. Inilah yang awalnya dia khawatirkan. Namun, saat ini, banyak ahli yang terluka parah atau melemah, jadi peluangnya untuk berhasil lebih tinggi. Mengapa dia harus takut? Ye Chen melangkah maju dan berkata, aku berencana untuk menghadapimu ketika kalian hampir selesai bertarung, tetapi tampaknya kalian sadar lebih cepat dari yang diharapkan. Kalau begitu, aku akan menyelesaikan pekerjaan sendiri. Begitu Ye Chen selesai berbicara, bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat keluar dari bawah reruntuhan. Mereka berdesakan rapat dan mengelilingi ribuan ahli ini, dan jelas bahwa jumlah mereka beberapa kali lebih banyak daripada para ahli. Setiap bola cahaya adalah artefak. Itu bisa menjadi artefak spiritual, artefak abadi, artefak tingkat Raja Surgawi, artefak tingkat kekacauan purba, atau bahkan artefak tingkat integrasi Dao. Wus, wus. Ada juga aliran artefak yang tak berujung terbang dari segala arah saat Buddha Cahaya Bulan, Buddha Pengobatan, Buddha Cahaya Matahari, dan para penjaga boneka melepaskan artefak yang telah diresapi Ye Chen dengan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, ada lebih dari 10.000 bola cahaya. Sudah waktunya untuk melarikan diri. Ye Chen mengeluarkan kapal terbang dan melompat ke atasnya bersama Liang Sueyue. Selamat tinggal, semuanya. Begitu dia selesai berbicara, kapal terbang itu mulai bergerak cepat. Itu membakar beberapa artefak tingkat kekacauan purba sebagai bahan bakar dan melaju drastis, berubah menjadi sinar cahaya yang langsung menuju tembok kota. Saat terbang, sebuah suara menghilang di langit, meledak. Kaca, KKK, kekuatan teknik ledakan 1000 artefak meletus. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya retak, memperlihatkan artefak di dalamnya, dan ledakan itu menelan ribuan ahli. Ini adalah kartu truf terbesar Ye Chen. Itu adalah kartu truf yang telah dia persiapkan sejak dia melangkah ke kota pedang langit, dan dia bermaksud untuk membawa teknik Chen Anping ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun menyakitkan kehilangan begitu banyak artefak, ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimanapun, hanya para ahli serakah yang tetap tinggal untuk memperjuangkan harta karun. Sisanya telah melarikan diri. Apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak akan bergantung pada keberuntungan mereka? Ye Chen, dasar. Tidak, tidak, kami salah. Binatang, jangan lari, mata banyak ahli memerah. Saat mereka terus berjuang, ledakan yang mengejutkan terus meletus. Ledakan, gemuruh, kabum, itu adalah serangkaian ledakan yang mengguncang sebagian besar kota pedang langit. Di kejauhan, bahkan Ye Chen, yang sekarang berdiri di menara kota bermil-mil jauhnya, agak menderita akibat dampak gelombang kejut. Namun, dia mengungkapkan senyum sinis dan berkata, setelah pertempuran ini, aku akan terkenal. Yah, mereka tidak bisa menyalahkanku atas keserakahan mereka. Seperti halnya benua Lingwu, rampasan jatuh kepada pemenang, dan itu adalah aku. Ledakan kali ini meledakkan 100.000 artefak spiritual, 50.000 artefak abadi, 5.000 artefak tingkat Raja Surgawi, 1.000 artefak tingkat kekacauan primordial, dan 30 artefak tingkat integrasi Dao, yang merupakan batas Ye Chen. Itu jelas tidak membunuh para ahli alam penciptaan, tetapi aku berharap setidaknya melukai mereka. Para ahli alam integrasi Dao yang lebih lemah mungkin lebih buruk, dan mungkin butuh setidaknya 100 tahun bagi mereka untuk pulih. Ye Chen mengeluarkan sebuah kapal terbang dan melompat ke atasnya bersama Liang Sueyue. Selamat tinggal, semuanya. Begitu dia selesai berbicara, kapal terbang itu mulai bergerak cepat. Kapal itu membakar beberapa artefak tingkat kekacauan purba sebagai bahan bakar dan melaju dengan sangat cepat, berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung menuju tembok kota. Saat kapal itu terbang, sebuah suara menghilang di langit, meledak. Kaca, KKK, kekuatan teknik ledakan 1000 artefak meletus.
Bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya pecah, memperlihatkan artefak di dalamnya, dan ledakan itu menelan ribuan ahli. Ini adalah kartu truf terbesar Ye Chen. Itu adalah kartu truf yang telah dia persiapkan sejak dia melangkah ke kota pedang langit, dan dia bermaksud untuk membawa teknik Chen Anping ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun menyakitkan kehilangan begitu banyak artefak, ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimanapun, hanya para ahli serakah yang tetap tinggal untuk memperjuangkan harta karun. Sisanya telah melarikan diri. Apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak akan bergantung pada keberuntungan mereka? Ye Chen, dasar brengsek. Tidak, tidak, kami salah. Binatang, jangan lari, mata banyak ahli memerah. Saat mereka terus berjuang, ledakan yang mengejutkan terus meletus. Ledakan, gemuruh, kabum, itu adalah serangkaian ledakan yang mengguncang sebagian besar kota pedang langit. Di kejauhan, bahkan Ye Chen, yang sekarang berdiri di menara kota bermil-mil jauhnya, agak menderita akibat dampak gelombang kejut. Namun, dia mengungkapkan senyum sinis dan berkata, setelah pertempuran ini, aku akan terkenal. Yah, mereka tidak bisa menyalahkanku atas keserakahan mereka. Seperti halnya dengan benua Lingwu, rampasan jatuh ke tangan pemenang, dan itu adalah aku. Ledakan kali ini meledakkan 100.000 artefak spiritual, 50.000 artefak abadi, 5.000 artefak tingkat Raja Surgawi, 1.000 artefak tingkat kekacauan primordial, dan 30 artefak tingkat integrasi Dao, yang merupakan batas Ye Chen. Itu jelas tidak membunuh para ahli alam penciptaan, tetapi saya harap itu setidaknya melukai mereka. Namun, para ahli alam integrasi Dao yang lebih lemah mungkin lebih buruk, dan mungkin butuh setidaknya 100 tahun bagi mereka untuk pulih. Ye Chen mengeluarkan sebuah kapal terbang dan melompat ke atasnya bersama Liang Sueyue. Selamat tinggal, semuanya. Begitu dia selesai berbicara, kapal terbang itu mulai bergerak cepat. Kapal itu membakar beberapa artefak tingkat kekacauan purba sebagai bahan bakar dan melaju dengan sangat cepat, berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung menuju tembok kota. Saat kapal itu terbang, sebuah suara menghilang di langit, meledak. Kaca, KKK, kekuatan teknik ledakan 1000 artefak meletus. Bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya pecah, memperlihatkan artefak di dalamnya, dan ledakan itu menelan ribuan ahli. Ini adalah kartu truf terbesar Ye Chen. Itu adalah kartu truf yang telah dia persiapkan sejak dia melangkah ke kota pedang langit, dan dia bermaksud untuk membawa teknik Chen Anping ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun menyakitkan kehilangan begitu banyak artefak, ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimanapun, hanya para ahli serakah yang tetap tinggal untuk memperjuangkan harta karun. Sisanya telah melarikan diri. Apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak akan bergantung pada keberuntungan mereka? Ye Chen, dasar brengsek. Tidak, tidak, kami salah. Binatang, jangan lari, mata banyak ahli memerah. Saat mereka terus berjuang, ledakan yang mengejutkan terus meletus. Ledakan, gemuruh, kabum, itu adalah serangkaian ledakan yang mengguncang sebagian besar kota pedang langit. Di kejauhan, bahkan Ye Chen, yang sekarang berdiri di menara kota bermil-mil jauhnya, agak menderita akibat dampak gelombang kejut. Namun, dia mengungkapkan senyum sinis dan berkata, setelah pertempuran ini, aku akan terkenal. Yah, mereka tidak bisa menyalahkanku atas keserakahan mereka. Seperti halnya dengan benua Lingwu, rampasan jatuh ke tangan pemenang, dan itu adalah aku. Ledakan kali ini meledakkan 100.000 artefak spiritual, 50.000 artefak abadi, 5.000 artefak tingkat Raja Surgawi, 1.000 artefak tingkat kekacauan primordial, dan 30 artefak tingkat integrasi Dao, yang merupakan batas Ye Chen. Itu jelas tidak membunuh para ahli alam penciptaan, tetapi saya harap itu setidaknya melukai mereka. Namun, para ahli alam integrasi Dao yang lebih lemah mungkin lebih buruk, dan mungkin butuh setidaknya 100 tahun bagi mereka untuk pulih. Hanya para ahli serakah yang tetap tinggal untuk memperjuangkan harta karun. Sisanya telah melarikan diri. Apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak akan bergantung pada keberuntungan mereka? Ye Chen, dasar. Tidak, tidak, kami salah. Binatang, jangan lari, banyak mata ahli yang merah. Saat mereka terus berjuang, ledakan yang mengejutkan terus meletus. Ledakan, gemuruh, kabum, itu adalah serangkaian ledakan yang mengguncang sebagian besar kota pedang langit. Di kejauhan, bahkan Ye Chen, yang sekarang berdiri di menara kota bermil-mil jauhnya, agak menderita akibat dampak gelombang kejut. Namun, dia mengungkapkan senyum sinis dan berkata,
setelah pertempuran ini, aku akan terkenal. Yah, mereka tidak bisa menyalahkanku atas keserakahan mereka. Seperti halnya dengan benua Lingwu, rampasan jatuh ke tangan pemenang, dan itu adalah aku. Ledakan kali ini meledakkan 100.000 artefak spiritual, 50.000 artefak abadi, 5.000 artefak tingkat Raja Surgawi, 1.000 artefak tingkat kekacauan primordial, dan 30 artefak tingkat integrasi Dao, yang merupakan batas Ye Chen. Itu jelas tidak membunuh para ahli alam penciptaan, tetapi saya harap itu setidaknya melukai mereka. Namun, para ahli alam integrasi Dao yang lebih lemah itu mungkin lebih buruk, dan mungkin butuh setidaknya 100 tahun bagi mereka untuk pulih. Hanya para ahli serakah yang tetap tinggal untuk memperjuangkan harta karun. Sisanya telah melarikan diri. Apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak akan bergantung pada keberuntungan mereka. Ye Chen, dasar. Tidak, kami salah. Binatang, jangan lari, banyak mata ahli yang merah. Saat mereka terus berjuang, ledakan yang mengejutkan terus meletus. Ledakan, gemuruh, kabum, itu adalah serangkaian ledakan yang mengguncang sebagian besar kota pedang langit. Di kejauhan, bahkan Ye Chen, yang sekarang berdiri di menara kota bermil-mil jauhnya, agak menderita akibat dampak gelombang kejut. Namun, dia mengungkapkan senyum sinis dan berkata, setelah pertempuran ini, aku akan terkenal. Yah, mereka tidak bisa menyalahkanku atas keserakahan mereka. Seperti halnya dengan benua Lingwu, rampasan jatuh ke tangan pemenang, dan itu adalah aku. Ledakan kali ini meledakkan 100.000 artefak spiritual, 50.000 artefak abadi, 5.000 artefak tingkat Raja Surgawi, 1.000 artefak tingkat kekacauan primordial, dan 30 artefak tingkat integrasi Dao, yang merupakan batas Ye Chen. Itu jelas tidak membunuh para ahli alam penciptaan, tetapi saya harap itu setidaknya melukai mereka. Namun, para ahli alam integrasi Dao yang lebih lemah itu mungkin lebih buruk, dan mungkin butuh setidaknya 100 tahun bagi mereka untuk pulih. Tanda seru. Bab 1538, jaga dirimu, sampai jumpa. Ye Chen menatap ketiga budak emas di sampingnya dan dengan cepat berkata, Tuan, tolong kendalikan penjaga boneka. Setelah ledakan berakhir, kami akan bergegas ke kota pedang langit dan mengumpulkan cincin penyimpanan milik mereka yang telah terbunuh. Baik, Kepala Biara. Ketiga budak emas itu buru-buru mengambil tindakan. Dari 25 ahli alam integrasi Dao yang telah dimurnikan, hanya tersisa 18 orang. 7 dari mereka telah terbunuh. Liang Sueyue menatap Ye Chen dan berkata, kamu telah memperoleh begitu banyak rampasan perang kali ini. Kamu juga memperoleh ginseng 1000 iblis yang aku inginkan. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Aku dapat memberimu beberapa artefak tingkat integrasi Dao sebagai gantinya. Ini adalah alasan terbesar mengapa Liang Sueyue belum pergi. Ginseng 1000 iblis terlalu penting baginya. Selain itu, Ye Chen tidak mengolah teknik racun, jadi ginseng 1000 iblis tidak berguna baginya. Tidak, aku ingin menggunakannya untuk menyelamatkan temanku. Ye Chen menatap Liang Sueyue dan berkata, aku tahu kau telah memperoleh racun, tetapi racun itu belum lengkap. Kau masih membutuhkan racun yang diperoleh dari ginseng 1000 iblis untuk menyempurnakannya. Namun, aku tidak bisa memberikannya kepadamu sekarang. Bagaimana dengan ini? Pergilah ke kota Kunyu, yang berjarak 1 juta mil jauhnya. Aku akan mencarimu dalam 10 hari. Jika masih ada yang tersisa, aku akan memberimu sisa racun yang diperoleh. Jilin membutuhkan racun yang diperoleh untuk menyempurnakan garis keturunan dan fisiknya. Menurut gurunya, dia hanya membutuhkan setengah dari racun yang diperoleh di dalam ginseng 1000 iblis. Namun, Ye Chen tidak yakin apakah formasi itu akan berhasil menahan kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, dia harus mengambil semuanya. Dengan cara ini, dia akan memiliki setidaknya 2 kesempatan. Liang Sueyue telah terlibat karena dia, jadi jika masih ada yang tersisa, dia tidak keberatan memberikannya kepadanya sebagai kompensasi. Tentang ini, berikan aku liontin giokmu. Kuharap kau tidak berbohong padaku, kata Liang Sueyue dengan suara pelan saat menerima liontin giok utusan Ye Chen. Aku tidak pernah berbohong, terutama kepada wanita cantik, jawab Ye Chen menggoda. Liang Sueyue kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kejauhan di bawah naungan malam. Jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri begitu Ye Chen mengambil tindakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kota pedang langit, akibat ledakan tersebut menyebabkan banyak artefak lainnya meledak melalui reaksi berantai,
dan Ye Chen berdiri di atas menara gerbang kota, mengagumi momen yang akan dikenang dalam sejarah ini. Sekitar 10 menit kemudian, ledakan akhirnya berhenti. Di udara, hanya 8 sosok yang tetap berdiri. Mereka adalah ahli alam penciptaan dari 6 faksi utama, serta pengemis tua dan nelayan, yang telah menggunakan beberapa artefak tingkat integrasi Dao tingkat 9 untuk melindungi diri mereka sendiri. Ark, Ye Chen, dasar, tukang daging, herbalis, dan pedagang teh, 3 monster tua lainnya, telah terluka oleh para ahli alam penciptaan sebelumnya, dan sekarang tergeletak di tanah setelah menderita ledakan. Darah dan anggota tubuh yang terputus berserakan di mana-mana. Ada lebih dari 50 ahli alam integrasi Dao tergeletak di tanah, meratap. Ada juga lebih dari 10 orang yang tidak berada di pusat ledakan dan dengan demikian tidak terluka parah. Mereka semua melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan linglung. Di antara mereka adalah Dugu Tianyu, tetua ke-8. Baili Sue pergi tepat setelah kekacauan dimulai, jadi dia tidak terluka. Namun, tuan muda lainnya semuanya lumpuh. Mereka tidak hanya lumpuh, tetapi hampir tidak ada penjaga alam kekacauan primordial yang mereka bawa yang selamat. Ye Chen, dasar kecil. Tetua Agung Istana Iblis ganas mengumpat dengan marah. Pakaiannya compang camping, dan retakan muncul di tubuhnya akibat ledakan. Dia sangat marah. Murid-muridku, murid-muridku. Tetua Agung keluarga Baili melihat semua ini dengan sedih. Meskipun dia melihat bahwa Baili Sue dan bawahannya masih baik-baik saja, anggota keluarga Baili lainnya terluka parah atau meninggal. Itu semua karena dia terlalu serakah. Para tetua agung dari keluarga Beitang dan Sekte Api Suci bahkan lebih sedih. Mereka masih linglung saat melihat kelompok mereka sendiri yang telah diledakkan oleh ledakan. Sudah berakhir, lelang ini benar-benar hancur. Harta karun yang seharusnya dilelang hancur atau dicuri, dan mereka telah kehilangan begitu banyak anggota klan dan sekte mereka. 6 ahli alam penciptaan memiliki pikiran yang sama. Itu semua sia-sia. Wus, wus, wus. Sementara semua orang bingung, 4 sinar cahaya biru melesat ke langit dari bawah reruntuhan saat 4 artefak ruang waktu membubung ke langit dan bergegas menuju 4 ahli alam penciptaan dari keluarga Baili, Sekte Api Suci, keluarga Beitang, dan keluarga Dugu. Artefak ini ingin kembali ke tuan mereka. Artefak ruang waktu tidak hancur. Setelah melihat begitu banyak artefak meledak, aku khawatir bahkan artefak-artefak itu pun hancur, tetapi untungnya semuanya baik-baik saja. Di kejauhan, Baili Sue terkejut ketika dia melihat semuanya. Paling tidak, kita mendapatkan kembali artefak ruang waktu kita, tetua agung dari keluarga Beitang menghela napas dan berkata. Setelah kita menyelesaikan ini, kita harus membunuh Ye Chen. Tubuh tetua agung keluarga Dugu retak. Dia sangat marah hingga gemetar, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan mengulurkan tangan untuk meraih artefak ruang waktu. Ini adalah satu-satunya penghiburan bagi mereka. Tiba-tiba, sebuah sosok melesat melintasi langit dan meraih keempat artefak ruang waktu. Sebelum artefak ruang waktu itu bisa melawan, mereka dimasukkan ke dalam makam samsara. Di dalam makam samsara, bahkan artefak orang suci pun tidak bisa melarikan diri. Ye Chen mendarat di tanah dan tersenyum, ribuan penjaga boneka alam kekacauan purba dan alam raja surgawi muncul di sekitarnya dan dengan cepat mengumpulkan banyak cincin penyimpanan dan artefak yang tersebar di tanah. 3 Budak emas memimpin para ahli alam integrasi Dao yang dimurnikan untuk mengumpulkan harta yang lebih berharga secepat mungkin. Dalam beberapa saat, semua harta itu berakhir di dalam makam samsara. Semuanya, ini adalah konsekuensi karena menyinggung perasaanku. Jika ada waktu berikutnya, kalian tidak akan lolos begitu saja. Jaga dirimu. Aku akan pergi dulu. Ye Chen tersenyum senang dan pergi. Ye Chen. Raungan menyayat hati dari tetua agung mengguncang sekeliling. Setelah itu dia bergegas maju untuk mengejar menggunakan artefak kelas integrasi Dao miliknya yang rusak. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah, anggota keluarga Dugu yang masih hidup harus mengikutiku. Bunuh Ye Chen. Dengan lambaian pedangnya, dia menghancurkan lusinan penjaga boneka alam kekacauan purba yang menghalangi jalannya. Tanda tanya. Bab 1539, Kematian yang pasti. Ye Chen. Bunuh Ye Chen. Bunuh. Para ahli alam penciptaan lainnya juga marah karena kehilangan artefak ruang waktu. Prajurit keluarga Baili yang masih hidup, ikuti aku dan bunuh Ye Chen. Tetua agung keluarga Baili sangat marah sehingga dia menyerbu keluar, mengabaikan luka-lukanya. Keluarga Linghu, ikuti aku, istana iblis yang ganas,
keluarga Beitang, anggota Sekte Api Suci, 5 alam penciptaan memimpin sekitar 100 ahli yang tersisa dalam pengejaran. Sial, kita tidak bisa membiarkan anak ini memiliki segalanya. Benar, bunuh dia. Jagal, pengemis tua, dan 3 monster tua lainnya memaksakan diri untuk berdiri dan bergabung dalam pengejaran juga. Wus, wus, wus. Pengejaran berlanjut di atas kota pedang langit, dengan satu tujuan membunuh Ye Chen. Wus, 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 wus. Ye Chen melepaskan para penjaga boneka dari makam samsara sambil berlari. Mencoba mengejarku. Aku punya banyak penjaga boneka kali ini, dan ada banyak mayat tergeletak di sekitar kali ini juga. Ketika aku pulih, aku akan mengubah mereka menjadi penjaga boneka dan membunuhmu. Kepala biara, mengapa kamu tidak terus melepaskan artefak dan meledakkannya? Buddha Cahaya Bulan, yang juga berlari untuk menyelamatkan hidupnya, bertanya. Apakah kamu pikir kekuatan jiwaku tidak terbatas? Peledakan setiap artefak membutuhkan kekuatan jiwa. Darah mengalir keluar dari bibir Ye Chen saat dia tersenyum. Aku tidak akan bisa meledakkan lagi sampai aku pulih. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku bisa membunuh mereka semua? Ye Chen terus melepaskan para penjaga boneka alam Raja Surgawi. Namun, puluhan ribu penjaga boneka ini dihancurkan oleh para pengejar dalam sekejap mata, jadi dia harus melepaskan beberapa penjaga boneka tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, tujuan utama kita adalah untuk mendirikan formasi naga surgawi semesta dan menyempurnakan tubuh racun bawaan Jilin setelah kita melarikan diri. Bang, 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 kaca. Serangkaian ledakan terdengar saat para penjaga boneka alam Raja Surgawi jatuh seperti lalat. Mereka tidak mampu menahan kekuatan para ahli alam penciptaan, dan hancur dalam hitungan detik. Untungnya, mereka masih menunda kelompok itu, memberi Ye Chen waktu untuk melarikan diri. Wus, wus. Ye Chen memimpin kelompok itu di dekat hidung mereka dan terbang selama beberapa jam. Dia telah menyingkirkan sejumlah besar pengejar, tetapi yang utama masih mengikutinya. Ye Chen, serahkan harta karun itu, atau kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. 6 ahli alam penciptaan dan 3 monster tua masih membuntutinya. Sisanya telah tertinggal saat berhadapan dengan para penjaga boneka yang telah dilepaskannya. Pada saat ini, Ye Chen telah melarikan diri dari kota pedang langit dan bergegas menuju area berikutnya di bawah yurisdiksi keluarga Dugu. Sialan, situasi Ye Chen saat ini juga tidak terlalu optimis. Jika dia melawan para ahli ini, dia akan kalah total. Tiba-tiba, seorang ahli alam penciptaan yang berlumuran darah perlahan berhenti. Dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya melanjutkan pengejaran seperti ini, karena lukanya benar-benar terlalu parah. Namun, artefak ruang waktu ada di tangan Ye Chen, jadi dia harus mengambilnya kembali. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan hasil ini kepada keluarga. Matanya bersinar dengan tekad saat dia mengeluarkan liontin giok dari pinggangnya, setelah itu dia mengeluarkan setetes esensi darah. Liontin giok itu tiba-tiba bersinar dan sebuah hantu muncul. Tuan, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah menggunakan ini, tetapi sekarang, saya tidak punya pilihan selain menggunakannya. Lucunya adalah saya benar-benar menggunakan ini untuk membunuh alam Raja Surgawi. Sungguh sia-sia, tetapi saya menolak untuk percaya bahwa dia bisa menahan ini. Token kematian pasti setan segudang, aktifkan. Begitu dia selesai berbicara, liontin giok itu hancur dan berubah menjadi anak panah merah darah yang terbang ke arah Ye Chen yang melarikan diri. Awan gelap naik di langit, yang berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Suasana yang sangat dingin dan haus darah memenuhi sekeliling. Para ahli yang mengejar tentu menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah, dan mereka berhenti sejenak ketika melihat anak panah berwarna merah darah. Serangan dari ahli alam penciptaan puncak. Seseorang benar-benar menggunakan kekuatan seperti itu untuk membunuh Ye Chen. Haha, Ye Chen akan mati. Dia pasti tidak akan lolos kali ini. Semua orang melambat, karena tidak ada yang percaya bahwa Ye Chen bisa lolos. Jika dia bisa, itu akan menjadi keajaiban. Anak panah berwarna merah darah itu semakin dekat, dan kemanapun ia lewat, tanah berubah menjadi reruntuhan. Itu benar-benar mengerikan. Pada saat ini, Ye Chen menyadarinya, dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Indra perasanya mengatakan kepadanya bahwa terkena itu berarti kematian yang pasti. Tuan-tuan, saya khawatir saya masih membutuhkan bantuan Anda, desah Ye Chen dan berkata. Namun, tidak ada tanggapan dari makam samsara.
Bahkan koneksi dengan makam samsara telah terputus sementara. Sialan, apa yang harus dia lakukan? Anak panah itu semakin dekat dan dekat. Pada saat yang sama, seorang wanita muda yang mengenakan kerudung bergegas mendekat. Itu adalah Wei Ying, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahaya yang dihadapi Ye Chen. Matanya yang dingin bersinar, dan tubuh roh darah jahatnya memancarkan energi dingin yang tak ada habisnya, membekukan sekelilingnya. Saat dia melantunkan mantra pada dirinya sendiri, Wei Ying mengeluarkan setetes esensi darah dan melepaskan kekuatan tubuh roh darah jahat. Esensi darah itu terbang keluar dan berubah menjadi anak panah es biru, yang memiliki hantu burung Phoenix es yang melingkarinya. Kemanapun anak panah es itu lewat, tanah membeku. Bahkan salju mulai turun. Salju di musim panas. Pada saat yang sama, wajah Wei Ying menjadi sangat pucat. Menggunakan kekuatan garis keturunannya telah menghabiskan banyak kekuatannya. Bagaimanapun, dia tidak terbiasa dengan tubuh roh darah jahat, dan itu belum sepenuhnya terbangun. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Ye Chen mati. Gambaran Ye Chen dan dirinya sebagai tetangga di universitas ibu kota terlintas di benaknya, termasuk adegan pemuda yang menyelamatkannya dari bahaya tubuh dingin berdarah jahat berkali-kali. Dia telah melindunginya meskipun menghadapi bahaya, jadi dia akan melakukan hal yang sama. Pemuda itu bernama Ye Chen, dan dia adalah satu-satunya teman penguasa istana Juehan, Wei Ying. Pada saat ini, suara Wei Ying yang dipenuhi dengan kemarahan tak berujung terdengar. Jika ada yang ingin membunuhnya, istana Juehan akan menjadi yang pertama menentangnya. Tanda tanya. Bab 1540, siapa orang itu? Banyak pasang mata menatap panah merah darah yang mendekati Ye Chen, 100 meter. 10 meter, 1 meter. Panah merah darah itu hendak menembus tubuh Ye Chen, dan itu berarti kematian pasti bagi siapapun di bawah alam penciptaan. Ye Chen sendiri kehabisan pilihan, karena dia tidak dapat berkomunikasi dengan makam samsara. Tiba-tiba, Ye Chen teringat sesuatu. Ketika dia berada di pegunungan Kunlun, Lin Qingxuan, yang merupakan seorang dokter surgawi, telah memberinya pil sebelum jiwa surgawinya menghilang. Murid, pil ini adalah pil terbaik yang telah saya sempurnakan selama sebulan di makam samsara. Itu sangat dekat dengan tingkat ke-10 dan sangat berharga. Jika saya menyempurnakannya dengan tubuh utama saya, itu mungkin pil tingkat ke-10 tingkat atas, tetapi sekarang hampir tidak bisa dilewati. Pil ini disebut pil 9 kematian yang tak henti-hentinya. Jika kamu menghadapi situasi kematian yang pasti, minumlah pil ini terlebih dahulu dan itu mungkin akan mengubah hasilnya. Ingat, jangan gunakan pil ini kecuali kamu dalam situasi hidup atau mati. Jika tidak, pil ini akan sia-sia. Di zaman kuno, kekuatan tempur Lin Qingxuan tidak luar biasa, tetapi dalam hal medis dan alkimia, dia jelas berada di antara para raksasa benua Lingwu. Sekaranglah saatnya baginya untuk menggunakannya. Namun, panah merah darah di belakangnya terlalu cepat. Ye Chen tidak akan bisa menghabiskan pil 9 kematian yang tak henti-hentinya tepat waktu. Apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, indera spiritualnya menyebar, dan dia merasakan para ahli alam penciptaan menertawakannya dengan dingin, dan para monster tua menatapnya dengan rakus. Begitu dia meninggal, mereka akan mengambil semua yang dimilikinya. Bagaimana dengan Jilin? Dia telah berjanji pada Ji Siking bahwa dia akan merawat Jilin dengan baik. Namun, begitu dia meninggal di sini, makam samsara pasti akan menghilang dari dunia. Jika itu terjadi, Jilin tidak akan bisa bertahan hidup. Kekuatan. Aku ingin kekuatan. Kekuatan tak terbatas. Aku ingin membangkitkan garis keturunan reinkarnasiku. Hanya dengan melakukan itu aku akan mampu melawan setiap musuh. Namun, tidak ada kesempatan untuk itu sekarang. Tiba-tiba, saat semua orang menyaksikan, kilatan cahaya biru es terbang melintasi langit. Semua orang mendengar teriakan burung Phoenix, yang membuat dunia bergetar. Bang! Panah es dan panah merah darah bertabrakan, dan kedua kekuatan itu menemui jalan buntu. Begitu saja, kedua kekuatan yang bertabrakan itu melayang di depan Ye Chen, itu sangat aneh. Pada saat ini, seluruh dunia tampaknya telah tenang. Para ahli alam penciptaan dan monster tua tercengang. Seseorang benar-benar mencoba untuk memblokir serangan ahli alam penciptaan puncak. Bahkan mereka tidak dapat melakukan hal seperti itu. Apakah orang itu gila? Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tetua agung dari keluarga Dugu mendengus dingin. Dari sudut pandangnya,
serangan itu tidak dapat dihentikan, dan siapapun yang mencoba membantu Ye Chen akan menderita serangan balik yang mengerikan. Namun, kaca, mengejutkan, panah merah darah itu hancur. Pada saat yang sama, hantu Ice Phoenix mengeluarkan raungan marah dan berputar di sekitar Ye Chen, melindunginya. Wajah Grand Elder menjadi gelap. Pernyataannya beberapa detik yang lalu terbukti sepenuhnya salah, dan orang itu tanpa ampun menamparkan wajahnya. Namun, masalah utamanya adalah siapa yang telah menyelamatkan Ye Chen. Seseorang yang dapat memblokir serangan ahli alam penciptaan puncak harus menjadi ahli yang lebih kuat, bukan? Apakah ini alasan sebenarnya dari kesombongan Ye Chen? Pada saat itu, semua orang yang mengejar Ye Chen berhenti di jalur mereka. Mereka takut, jika dia dilindungi oleh ahli yang begitu perkasa, bagaimana mereka bisa membunuh Ye Chen dalam keadaan mereka saat ini? Di tengah keheningan yang tercengang, suara tua dan bingung terdengar. Apakah semua orang memperhatikan bahwa panah es yang menyertai hantu Ice Crystal Phoenix terlihat sedikit familiar? Itu tampak seperti teknik bela diri dari sekte yang punah dari zaman kuno. Selain itu, tekanan dingin ini, rasanya seperti garis keturunan, mungkinkah itu istana Juehan? Tanda seru petik 2. Wajah semua orang menjadi pucat karena terkejut ketika mereka mendengar itu. Di benua Lingwu, semua orang tahu tentang istana Juehan. Istana Juehan adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di benua Lingwu pada zaman dahulu, dan penguasa istana dapat menghancurkan seluruh wilayah barat sendirian. Sayangnya, istana Juehan tiba-tiba menghilang dalam semalam, dan sejak saat itu, hal itu menjadi topik tabu di benua Lingwu. Dikatakan bahwa semua orang di istana Juehan dibunuh oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang selamat. Bahkan teknik bela diri dan warisan istana Juehan telah menghilang. Bahkan harta karun mereka pun ikut menghilang. Karena itu, ada legenda di benua Lingwu bahwa ketika penguasa istana-istana Juehan meninggal, ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memindahkan semua yang ada di istana Juehan, dan bahwa itu disembunyikan di tempat misterius di benua Lingwu, menunggu orang yang ditakdirkan untuk menemukannya. Namun, hingga hari ini, tidak ada yang menemukan tempat misterius itu. Itu tidak mungkin istana Juehan. Istana Juehan telah menghilang begitu lama. Bagaimana bisa muncul kembali sekarang? Benua Lingwu memiliki banyak teknik bela diri atribut es. Ini seharusnya mirip dengan milik istana Juehan. Kamu mungkin salah. Jika penguasa istana Juehan masih hidup, seluruh wilayah barat akan lenyap, dan kita juga tidak akan berdiri di sini. Orang tua, jangan menakuti kami. Begitu ahli alam penciptaan ini mengatakan ini, yang lain mengangguk. Ini tampaknya menjadi penjelasan yang paling meyakinkan dan masuk akal. Tetua agung dari keluarga Dugu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia melihat sekeliling untuk mencari orang yang telah membantu Ye Chen, tetapi tidak mendeteksi siapapun. Selain mereka, tidak ada orang lain. Beberapa detik kemudian, Ye Chen, yang berada di kejauhan, kembali sadar. Seseorang benar-benar telah menyelamatkannya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Ice Phoenix yang perlahan menghilang. Dia belum lama berada di benua Lingwu, tetapi dia telah membuat banyak musuh dan sedikit teman. Selain para ahli perkasa dari makam Samsara, siapa lagi yang akan menyelamatkannya? Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam panah es tadi setidaknya dimiliki oleh seorang ahli alam penciptaan. Apakah itu lelaki tua dengan labu anggur itu? Tidak mungkin, teknik bela diri ini mengandung begitu banyak energi yin yang jelas berasal dari seorang ahli wanita. Itu tidak mungkin dia. Mungkinkah itu istana pedang segudang? Itu tidak mungkin. Istana pedang segudang sedang mengalami kesulitan melindungi diri mereka sendiri sekarang. Tidak mungkin bagi mereka untuk datang jauh-jauh ke sini untuk membantuku. Ye Chen memikirkannya dan bahkan memikirkan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menepis gagasan untuk mencari tahu siapa dermawannya. Krisis belum berakhir. Dia melotot tajam ke beberapa ahli alam penciptaan dan monster tua di belakangnya, yang belum sadar. Kemudian, dia berlari menuju hutan di bawah. Begitu dia memasuki hutan, dia mengandalkan makam Samsara untuk menyembunyikan auranya. Dia sedang dikejar, tetapi hanya waktu yang akan menjawab siapa yang akan tertawa terakhir hari ini. Mengenai siapa yang membantunya, dia tidak perlu memikirkan masalah itu. Dia percaya bahwa karena pihak lain bersedia membantunya, dia pasti akan datang menemuinya pada akhirnya.